Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq yang ke-15. Pelajaran yang ke-15 ini akan membahas adabul akli atau adab-adab makan. Seperti biasanya saya maknani dulu, kemudian saya terjemahkan, dan setelah itu akan saya ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli itu menerangkan adab-adab makan. Amal adabu, adapun utawi adab allati yang qoblahu sebelum makan, itu fahia maka utawi adab itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, wawat uto'ami, dan meletakkan makanan ala sufrotin, di atas ajang makanan, di atas tempat makanan, diletakkan bil ardi, di bumi. Wal julusu, dan duduk, wa niyatut taqwa, dan niat mencari kekuatan alal ibadati, untuk ibadah, biar kuat alal ibadati, untuk ibadah. Watarkul akli, dan meninggalkan makan ma'asyibai, berserta kenyang, berhenti makan sebelum kenyang. Waridho, dan menerima atau rela bil hadiri, dengan makanan yang ada, minat to'ami, dari makanan. Watarku zammihi, dan tidak mencaci makanan, meninggalkan mencaci makanan. Watolabuman, dan mencari orang, yakulu, yang mau makan siapaman, ma'ahu, bersamanya. Terjemahannya, adabul akli, adab-adab makan. Adapun adab sebelum makan adalah mencuci dua tangan, meletakkan makanan di alas, di atas bumi atau tanah, duduk dan niat agar kuat melaksanakan ibadah, tidak makan sampai kenyang, menerima dengan kerelaan hati apa yang tersedia dari makanan, tidak mencela makanan, dan mencari orang untuk diajak makan bersamanya atau menawari orang untuk makan bersamanya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Islam mengatur segala aktivitas hingga hal yang mendasar seperti hendak makan dan minum. Aturan tersebut bukanlah dibuat untuk menyulitkan umatnya, tapi justru untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas, termasuk makan dan minum. Tadi di atas dikatakan adab makan antara lain adalah meletakkan hidangan makanan pada sufroh. Sufroh itu alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan, yang digelar di atas lantai, di atas tanah, tidak diletakkan di atas meja makan. Karena hal tersebut lebih mendekatkan pada sikap tawadhu. Hal ini sebagaimana hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, dia berkata, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi syukur rujatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas syukur rujah. Lihat di gambar ini. Selanjutnya hendaknya duduk dengan tawadhu.
Rasulullah bersabda, la akulu muttaqian innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba. Dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Secara medis jelas makan dan minum sambil duduk itu dianggap lebih baik daripada makan dan minum sambil berdiri atau sambil tiduran, kecuali kalau sakit. Bahkan secara adat istiadat, di sebagian tempat makan dan minum sambil berdiri dianggap sebagai tindakan tidak sopan. Tapi sering kita lihat di resepsi-resepsi atau acara-acara tertentu seperti pernikahan, banyak bapak-bapak yang terhormat makan sambil berdiri. Ini tidak perlu ditiru. Anggap saja bapak-bapak ini sudah lupa pelajaran adab makan yang dipelajari di waktu kecil. Maklum, lupa sudah lama. Kemudian ketika kita makan, hendaknya kita meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah. Sehingga dengan makan dan minumnya tersebut, ia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makan tidak hanya sekedar biar kenyang, tetapi kita niatkan agar tubuh kita menjadi sehat, kuat, agar kita bisa melakukan ibadah, melakukan jihad, melakukan aktivitas dakwah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan hendaknya kita merasa ridho, lapang hati dengan makanan apa saja yang telah terhidangkan dan tidak boleh mencelanya. Apabila berselera, ya kita makan, kita santap. Jika tidak berselera, kita tinggalkan. Hal ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau berselera, maksudnya menyukai makanan yang telah dihidangkan, beliau memakannya. Sedang kalau tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Kalau ada banyak orang, hendaknya makan bersama-sama dengan mereka. Kita ajak tamu-tamu makan, keluarga, kerabat, anak, mantu, putu, atau pembantu-pembantu. Kalau kita makan, kita ajak makan, kita tawari, monggo Pak, monggo Dik, ayo nang, mangan bareng Mbah, misalnya putune. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fih. Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian, artinya disantap bareng-bareng seperti brokoan atau bancaan itu. Karena di dalam makan bersama-sama itu akan memberikan berkah kepada kalian. Sekarang kita lanjutkan. Wa ammalati adapun utawi adab ma'ahu saat makan. Tadi kan sebelum makan, ini saat makan. Fahia maka utawi lati itu al-bad'u memulai bitasmiyati dengan membaca basmalah jahron secara keras, liyudzakira agar dapat mengingatkan siapa orang ghairahu kepada orang lain. Wal aklu dan makan bil yumna dengan tangan kanan. Wa tasghirul luqmati dan mengecilkan puluhan suapan. Wa tasghirul luqmati dan mengecilkan suapan. Wa ijadatu madghiha dan membaguskan, maksudnya melembutkan mamahan dari suapan itu. Wa ijadatu madghiha membaguskan, maksudnya
melembutkan mamahannya suapan itu. Wa tarku madiyadihi, dan tidak memanjangkan tangannya orang ila ghairiha pada lainnya lukmah qoblal faraghi, sebelum selesai minha dari lukmah. Wal aklu, dan makan mimma, dari sesuatu, maksudnya makanan, yalihi, yang di sampingnya, illa fil fakihati, kecuali buah-buahan. Terjemahannya, adab waktu makan adalah memulai makan dengan membaca basmalah secara keras agar mengingatkan orang lain. Jadi orang lain yang lupa tidak membaca basmalah, kemudian mendengar kita membaca basmalah karena kita keraskan, sehingga dia ikut membaca basmalah. Basmalah itu boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillah, begitu saja. Kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian mengecilkan suapan. Kalau Pak Desa ya Kiai Haji Ali Syafi'i dulu mengajari saya kalau makan supaya dengan 3 jari. Itu artinya mengecilkan suapan ya dengan 3 jari itu. Kemudian melembutkan kunyahan, jangan tanpa dikunyah, harus dikunyah secukupnya. Tidak menjulurkan tangan untuk suapan berikutnya sebelum selesai suapan yang sebelumnya. Maksudnya kalau kita ngemplok urung belum selesai kita kunyah, bahkan belum kita telan, kita masuki lagi, ya, belum selesai kita masuki lagi, ya, tidak seperti itu. Tenang saja kalau makan, tidak usah terburu-buru koyok telotopan itu. Kita hendaknya memakan sesuatu yang di dekatnya, yang di dekat kita, kecuali buah-buahan. Dan kalau kita makan, jangan lupa memulai makan dengan mengucapkan basmalah. Itu bismillahirrahmanirrahim, bagus. Mengucapkan bismillah juga bagus. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa idza nasiya ayyadhkurasmallahi fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir makan. Maksudnya seperti itu. Mengecilkan suapan itu maksudnya hendaknya kita makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan, menyedikitkan suapan, memperbanyak kunyahan. Makan dengan apa yang terdekat darinya dan tidak memulai makan dari bagian tengah piring. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Maksudnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Nabi juga bersabda, al-barokah tanzilu wasatot to'am fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggir piring dan janganlah memulai dari bagian tengahnya. Wa alla yang fukho, dan hendaknya tidak meniup-niup fit to'ami di dalam makanan. Wa alla yakto'a, dan hendaknya tidak memotong siapa orang hu kepada makanan itu bisikini dengan pisau.
Wa alla yamsaha, dan hendaknya tidak mengusap yadahu pada tangannya bihi dengan sikin atau pisau itu. Wa alla yajma'a, dan tidak mengumpulkan siapa orang yang makan baina tamri, antara kurma wan nawa, dan isi kurma fi inain, dalam satu wadah. Wa alla yasroba, dan tidak meminum siapa orang alma'a, pada air, illa indal ihtiyaji, kecuali saat butuh, ilaihi, kepada ma. Terjemahnya, tidak meniup makanan, tidak memotongnya dengan pisau, tidak mengusap tangan dengan pisau, dan tidak mengumpulkan kulit dan biji pada satu bejana. Maksudnya antara buah yang kita makan dengan kulitnya itu jangan dicampur di dalam satu wadah tempat. Kemudian tidak minum air kecuali dibutuhkan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kalau kita makan hendaknya tidak meniup pada makanan yang masih panas dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin. Apabila hendak bernafas, maka lakukan di luar gelas. Naha ayyutanafasa bil ina au yunfakhu fihi. Nabi SAW telah melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. Wa ammallati, adapun utai adab, ba'dahu, setelahnya akal, itu fahiyya, maka utai allati itu al-qiyamu, berdiri, maksudnya berhenti makan, qabla sibai, sebelum kenyang, wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan, ba'da laqihima, setelah ngelamuti atau dilati atau menjilati driji-driji kedua tangan itu. Wal tiqatul futati, dan mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh. Wal tiqatul futati, dan mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh. Wahamdulillahi, dan memuji Allah. Selanjutnya adab setelah selesai makan. Adab selesai makan adalah berdiri, maksudnya berhenti sebelum kenyang. Kemudian membasuh dua tangan sesudah menjilatnya. Kemudian memungut sisa makanan dan membaca alhamdulillah. Memuji Allah itu maksudnya membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan berdoa. Ini maksudnya adab setelah makan antara lain adalah menghentikan makan dan minum sebelum sampai kenyang. Sadurunge wareg wis dilereni. Hal ini semata-mata meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya hendaknya menjilati tangannya. Kemudian mengusapnya dan mencucinya. Jadi jilati dulu, kemudian diusap, boleh pakai sapu tangan atau tisu, kemudian cuci. Setelah selesai makan itu adabnya memungut makanan yang jatuh saat makan. Kan kecer-kecerane termasuk upo-upo kuwi. Sebagai bagian dari kesungguhannya dalam menerapkan adab makan. Dan hal ini termasuk cerminan rasa syukurnya atas limpahan nikmat yang ada. Selanjutnya membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi dan berkumur untuk membersihkan mulut. Karena dengan mulut itulah kita berzikir pada Allah dan berbicara dengan teman-teman. Selanjutnya hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai makan dan minum. Maka ucapkanlah doa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin.
Nah, adab-adab lainnya dalam soal makan ini, hendaknya memulai makan dan minum dalam satu jamuan makan dengan mendahulukan atau mempersilahkan mengambil makanan terlebih dahulu orang-orang yang lebih tua umurnya atau yang lebih memiliki derajat keutamaan. Biarkan bapak-bapak makan dulu, kemudian kita. Hal tersebut merupakan bagian dari adab yang terpuji. Apabila tidak menerapkan adab tersebut, maka berarti mencerminkan sifat serakah yang tercela. Kesusune tear mangan. Ya biarkan bapak-bapak itu makan dulu baru kita. Hendaknya tidak memandang kepada temannya ketika makan dan tidak terkesan mengawasinya, karena itu akan membuatnya merasa malu dan canggung. Namun sebaiknya menundukkan pandangan dari orang yang sedang makan di sekitarnya dan tidak melihat ke arah mereka, karena hal itu menyinggung perasaannya atau mengganggunya. Ini ana kancamu mangan yang sebelahmu aja mbok lirak-lirik, aja mbok delak-delok ya isin to, ya ewoh to. Kemudian hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia dianggap menjijikkan. Misalnya ngomong ngono kuwi mangan bolak-balik hak. Nah, itu tidak boleh. Karena kebanyakan seperti itu menjijikkan, dan tidak pula membersihkan tangannya dalam piring. Yang perlu diingat, tidak boleh berbicara dengan ungkapan yang kotor dan menjijikkan, karena hal itu dapat mengganggu teman ketika sedang makan, sedangkan mengganggu seorang muslim perbuatan yang haram. Jadi kalau pas makan itu ojo ngomong sing gilan-gilani, ana tai, ana wis pokoke iki ojo ngomong sing kotor-kotor, sing menjijikkan. Nah, itu membuat selera makan teman kita itu menjadi hilang. Nah, itu berarti kita akan mengganggu. Nah, padahal mengganggu orang muslim nggak boleh. Selanjutnya, adab makan yang perlu kita perhatikan. Jika makan bersama orang-orang miskin, maka hendaknya mendahulukan orang miskin tersebut. Jika makan bersama teman-teman, diperbolehkan untuk bercanda, tapi ra entuk sing saru-saru, bersendau gurau, guyon, tapi ya sing aja ngilani, aja kotor-kotor. Misalnya berbagi kegembiraan, cerita bergembira kemudian diceritakan kepada temannya sambil makan, itu boleh. Jika makan bersama orang-orang yang mempunyai kedudukan, maka hendaknya kita berlaku santun dan hormat kepada mereka. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.